Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hingga saat ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Seperti yang kita tahu bahwa saat ini umat manusia berada dalam suasana pandemi global. Hal ini dirasakan oleh hampir seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Sejauh ini, kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia sudah hampir menyentuh angka ribuan orang. Dalam keadaan wabah seperti ini, upaya yang harus kita lakukan adalah tetap merawat sikap yang benar. Ketika datang ancaman kesehatan, orang perlu perhatian yang lebih serius dengan sikap yang tepat untuk menghindari penyakit-penyakit yang membahayakan. Nah, pertanyaannya, sikap yang benar untuk kita ini yang seperti apa kira-kira? Dijelaskan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah bahwa terdapat 4 kelompok seseorang ketika mendapat musibah. Yang pertama ini ada kelompok orang-orang yang lemah, yaitu orang-orang yang selalu berkeluh kesah terhadap setiap keadaan yang menimpa dirinya. Dia ini selalu mengadu, namun aduannya bukan tertuju kepada Allah, melainkan kepada sesama manusia. Orang-orang seperti ini selalu meratapi hari-harinya, bahkan tidak jarang ia bertindak di luar batas untuk melampiaskan amarahnya, untuk mengeluh semua orang, melampiaskan amarah atas takdir buruk yang ia terima. Padahal dengan banyak mengeluh seperti ini, bukannya orang akan simpati, biasanya akan malah menjauh. Dengan banyak mengeluh, persoalan bukannya selesai, malah menjadi rumit. Sikap seperti ini adalah sikap orang-orang yang lemah imannya, lemah akalnya, dan lemah agamanya. Yang kedua, terdapat kelompok orang-orang yang bersabar. Sabar atas musibah dengan cara menahan dirinya dari melakukan hal-hal yang mengundang amarah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menahan lisan dari bercakap yang tidak disukai Allah, mencegah perbuatan dari perkara yang dimurkai Allah. Orang yang sabar seperti ini dalam menghadapi musibah senantiasa berdoa agar Allah menyingkirkan dan meringankan musibah yang menimpanya, dan berharap pahala yang ada padanya. Yang ketiga, terdapat kelompok orang-orang yang ridho, yaitu mereka yang berlapang dada ketika musibah menimpa dirinya. Orang yang ridho atas musibah sangat menyadari bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah. Baginya ketika ditimpa musibah seolah-olah dia tidak merasakan mendapat musibah. Derajat ridha ini itu lebih tinggi ditingkatkan dari sikap sabar yang sebelumnya. Yang terakhir ada kelompok orang yang bersyukur. Demikian keadaan kelompok yang keempat ini. Baginya musibah adalah sesuatu yang mengasyikkan, merupakan kesempatan yang bagus untuk menikmati kedekatannya dengan Tuhannya, karena dengan adanya musibah seperti ini merupakan kesempatan untuk ia mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, kira-kira dengan keadaan pandemi global seperti ini, kita masuk ke dalam kelompok yang mana ya? Ya paling tidak kita termasuk ke dalam kelompok yang kedua, yaitu yang bersabar atas musibah seperti ini, karena ini adalah sikap yang wajib bagi seseorang mukmin. Adapun pesan Rasulullah yang menegaskan bahwa kesehatan harus dijaga dengan baik. Hadis Nabi tentang 5 hal sebelum datang 5 hal yang lain, salah satunya yaitu menjaga kesehatan sebelum datangnya sakit. Karena menjaga kesehatan sebagai perintah yang disampaikan Rasul, maka kita senantiasa merawatnya dengan baik. Itu bagian dari ibadah. Namun ada beberapa bagian kaum muslim yang mengatakan bahwa bukankah kematian itu di tangan Allah? Kalau Allah menjadikan kita sehat, yang tentu kita akan sehat. Kalau sudah sakit, yang sudah pasti sakit. Padahal kita perlu ikhtiar di dalam menyikapi pandemi global seperti ini. Justru karena kita takut kepada Allah, maka menghadapi virus ini harus dengan sesuai tuntunannya. Pada saat wabah terjadi di zaman Rasul memberi tuntunan dalam sebuah hadis yang isinya, ketika di suatu tempat ada wabah, maka tidak boleh orang
yang berada di lingkungan wabah itu keluar dari tempat itu. Dan orang yang di luar tidak boleh masuk ke dalam tempat yang terdapat wabah tersebut. Turun seperti itu termasuk dalam bagian dari ikhtiar. Nah, untuk COVID-19 ini secara keilmuan lawannya adalah sistem imun manusia. Pertahanan satu-satunya yang bisa diandalkan untuk kita saat ini adalah imunitas masing-masing. Maka ketika vaksin antivirus belum ditemukan, kita harus berusaha menjaga bagaimana agar tubuh kita tetap dalam kondisi optimal, karena hal tersebut termasuk dalam ikhtiar yang bisa kita lakukan. Nah, untuk cara agar imun kita tetap optimal, pertama, makan makanan yang halal dan toyib, yang mengandung nutrisi yang baik yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi bukan hanya halal, tetapi juga harus toyib untuk tubuh kita. Nah, yang kedua, istirahat yang cukup. Rasul pernah mengingatkan sahabat yang malamnya terus dipakai untuk ibadah dengan mengatakan bahwa semua tubuh itu memiliki hak untuk istirahat agar seluruh tubuh tidak mudah rapuh. Yang ketiga, kita perlu menjaga emosi dan tetap optimis. Tidak perlu galau dan cemas, apalagi panik dan marah-marah sampai memiliki pikiran negatif. Dalam kondisi emosi negatif, sistem imun ini otomatis di dalam tubuh kita akan menjadi menurun, karena kita harus tetap semangat dan yakin kita bisa melewati ini semua. Yang lebih penting lagi, selain menjaga kesehatan fisik dan mental, kita harus membangun peran spiritual yang baik, yaitu beribadah dan berdoa. Ikhtiar yang lain yang tidak kalah penting yaitu berdoa kepada Allah agar kita tidak menjadi bagian yang terkena wabah, sekaligus mendoakan saudara-saudara kita yang telah menjadi pasien positif COVID-19. Karena doa adalah kekuatan orang yang beriman. Doa bisa menyelamatkan seorang dari bencana. Nah, selain hal-hal yang sudah dijelaskan tadi, ada sikap seorang mukmin untuk menyikapi COVID-19 ini, yaitu berhati-hati dalam menerima informasi di dunia maya. Nah, semoga dengan hal-hal seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita bisa menyikapi pandemi global ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa menjadi umat yang sabar dan selalu ikhtiar dalam menghadapi cobaan yang telah Allah berikan kepada kita. Dan semoga kita bisa tetap menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.